Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarla Nabila. Saya akan menceritakan dan sinopsis film Ambang Kematian yang disutradarai oleh Azhar Kinois. Film ini menceritakan dengan tokoh utama Nadia dan keluarganya. Akan tetapi keluarganya tuh tidak diceritakan ya untuk nama detail, nama-nama panggilan atau detailnya, cuma Nadianya doang. Jadi dari cerita ini tuh yang keluarganya tuh yang awalnya dari keluarga sederhana yang mempunyai toko, terus tiba-tiba ortunya tokonya tuh berjalan sukses, yang dan Nadia tersebut tokoh utamanya itu tidak mengetahui ya, dan emang mungkin rezeki aja dia nganggapnya tuh karena si tokonya tuh sangat sukses. Dan keluarga Nadia pun mulai menjadi orang yang cukup berada karena tokoh ini sukses. Cuman pada saat tahun 2002 itu waktu Nadianya masih kecil, tiba-tiba ibunya mengalami sakit. Dan rumahnya tuh kan sudah besar ya, tapi terus-terusan dibangun menerus, dan itu membuat Nadia kebingungan dan kakaknya juga kebingungan. Lalu saat itu ibunya sakit dan tiba-tiba dia tuh sering mengelantur, suka bicara sendiri. Dan tiba-tiba waktu itu si ibunya tiba-tiba rada sehat, dan saat makan keluarga ibunya tuh izin mau ambil air panas, tapi malah si ibunya merendamkan wajahnya itu ke panci, dan itu si ibunya tuh langsung meninggal di tempat karena wajahnya melepuh, karena wajah atau kepala itu dimasukkan ke dalam uh, itu air panas. Dan di situ Nadia dan kakaknya dan ayahnya tuh stres karena ditinggalkan oleh sang ibu. Dan mulai saat itu sikap si ayah tuh mulai aneh, seperti membawa hewan kambing ke dalam rumah gitu. Rumah tidak boleh bersih, harus kotor terus menerus. Dan itu membuat si kakak dan si Nadia itu kesel karena kenapa jadi berantakan gini rumah tuh. Bukan berantakan lagi, tapi mulai aneh dengan sikap ayahnya juga. Dan tetangga pun sudah pada protes gitu ya, si ayahnya tuh melihara kambing, jadi si kambingnya tuh kan berisik, apalagi kan itu di rumahnya dia di perumahan megah gitu, perumahan elit, jadi tetangga sekitar berisik. Dan teror pun mulai mendatang. Dan kakaknya pun sudah protes, sudah marah ke ayahnya, tapi ayahnya tuh keras kepala, tidak mau mendengarkan si kakaknya, dan berujung si kakaknya baru tahu kalau ayahnya melakukan pesugihan, kalau kakaknya sama Nadia tidak mau jadi korban selanjutnya harus mengikuti ritual yang ayahnya suruh. Dan ayahnya lakukan ritual itu tersebut, akan tetapi bukannya membaik malah memperparah keadaan, sehingga kakaknya pun pada tahun 2012 meninggal dengan cara dilempar oleh makhluk sesuatu dari atas sampai ke bawah hingga tewas. Dan Nadia pun yang saat itu sedang remaja melihat kakaknya meninggal di depan mata dia sendiri. Dan di situ ayah Nadia dan Nadianya pun sudah mulai pusing sampai mencari ke seluruh tempat buat buat hilangkan kutukan persugihan itu tersebut. Akan tetapi tidak menemukan jawaban itu tersebut, dukunnya pun sudah tidak bisa ke tempat pasangan itu, tidak bisa dibantu. Emang cukup sulit juga untuk untuk tidak jadi korban pesugihan tersebut. Dan berakhir Nadia sudah pasrah akan hidupnya, dan ayahnya pun sudah putus asa, tapi ingin terus Nadia ada
hingga akhirnya waktu mereka sampai di Roma karena tidak dapat kunjung jawaban dari dukun atau tempat lain tersebut, Nadia dan ayahnya di ruang makan, dan ayahnya tuh ingin menemani Nadia di akhir-akhir hayatnya pada tahun 2022. Cuman Nadia ingin sendiri dan berakhir tangannya dikulitin habis oleh makhluk itu tersebut. Dan ayahnya tidak boleh lihat oleh Nadia itu, dan di ruangan sebelah ayahnya mendengar teriakan dari si Nadia itu tersebut, dan ayahnya berujung gila atau stres di endingnya itu tersebut. Unsur-unsur yang ada di film tersebut, temanya berjudul Di Ambang Kematian, durasi 1 jam 38 menit. Tokoh ada Nadia, ayah Nadia, ibu Nadia, dan kakaknya, dan dukun lainnya tersebut. Dan alurnya alur maju, dan genrenya tuh horor dan gore. Amanat atau yang bisa dari film tersebut adalah kita sebagai manusia tidak boleh berserakah dan bergantung kepada hal-hal yang mistis yang berakibat merugikan diri sendiri dan orang lain juga. Dan alurnya alur maju, dan di film itu istilahnya mah ya jangan berserakah, jadi manusia saja. Dan kita sebagai manusia hanya bisa berpasrah, tidak bisa melakukan kehendak di luar yang yang direncanakan oleh Tuhan. Intinya sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.